informasi dari pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan seluruh pemimpin redaksi media massa, Jokowi menegaskan jika susunan kabinetnya sudah final. Jokowi menyebut jika kabinetnya tetap beranggotakan 34 orang dengan komposisi 55% untuk profesional dan 45% dari partai politik. Artinya kemungkinan jumlah menteri dari profesional sebanyak 19 orang, sementara dari partai politik sebanyak 15 orang. Dari informasi didapat, kami prediksi komposisi Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin berdasarkan perolehan suara partai politik di Pemilu Legislatif 2019. Sebagai partai pemenang pemilu, Jokowi menjanjikan PDIP mendapat kursi paling banyak. Jokowi pun menawarkan 4 kursi untuk PDIP. Golkar dan Nasdem diprediksi akan mendapat masing-masing 3 kursi menteri. Sementara PKB diprediksi akan mendapat jatah 2 menteri dan P3 1 kursi menteri. Untuk partai politik yang baru bergabung dalam koalisi, Gerindra dan Partai Demokrat diprediksi akan mendapat masing-masing 1 kursi menteri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai komposisi menteri antara unsur partai politik dan profesional di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin tidak dapat dibedakan. PDIP berharap siapapun sosok menteri yang dipilih Jokowi masuk ke dalam kabinetnya tetap bekerja secara profesional. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa membedakan antara profesional dari partai politik dan dari luar. Karena menjadi menteri diperlukan sebuah leadership, sebuah kerja bersama dengan presiden, menjabarkan visi misi presiden. Tetapi juga memahami apa itu kehendak rakyat agar kita bisa berkemajuan bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, kami memberikan dukungan terhadap struktur kabinet. Hanya terkait dengan komposisi, itu akan dilakukan dialog ya dengan para ketua umum partai. Dan kami pun para sekjen dari Partai Koalisi Indonesia Kerja juga akan terus merapatkan barisan agar ketika kabinet diumumkan setelah Bapak Presiden dan Kiai Ma'ruf Amin dilantik, nanti semuanya menggambarkan sebuah semangat untuk kerja bagi. Komposisinya 55%, 45%, 55% profesional, 45% dari partai politik. Itu ideal? Itu realistiskah, Bung Toto? Iya, sebetulnya ya oke, kita ikutilah non parpol dengan parpol gitu ya. Kalau parpol tersinggung dengan istilah profesional, tapi sebetulnya ini pattern yang sudah terbentuk secara tidak langsung. Sekali-kalinya profesional parpol melebihi jatah profesional itu terjadi pada masa Gus Dur. Kenapa itu terjadi? Karena memang pada masa Gus Dur diangkat oleh MPR, bergantung pada parpol. Pada masa pemilihan presiden langsung, sistem presidensial dikatakan terbentuk. Di situ kan ada psikologis yang berbeda, bahwa ada istilah zakon kabinet, sehingga pada titik itulah mulai terbentuk pola baru. Bahwa betul politik balas jasa tetap terjadi, dagang sapi tetap terjadi, tetapi tidak boleh lebih dari 50%. Sehingga tetap ada kesan presiden tidak tersandera oleh parpol. Jadi kalau kita lihat dari zaman Ibu Mega, KIB 1, KIB 2 sampai kabinet kerja pertama, menurut saya memang angkanya hampir sama. Ini pola yang terjadi menurut Anda disebut tadi. Sekitar 50% paling banyak, bahkan rata-rata di angka 45%. Nah memang yang menarik adalah kalau pertanyaan apakah 45% ini akan dibagi secara proporsional, PDIP terbaik atau tidak. Banyak. Itu patternnya juga sebenarnya sudah ada. Jadi apa yang terjadi dalam drama Jokowi dengan Mega? Mega mengatakan saya minta yang terbanyak, Jokowi mengatakan saya menjamin yang terbanyak. Tanpa keduanya mengatakan itu pun pasti seperti itu. Dari jatah 50% yang ada misalnya atau 45%, lalu secara proporsional akan terbagi dengan sendiri sesuai dengan perolehan suara dan kursi di parlemen. Jadi tanpa dialog itu pun PDIP pasti mendapatkan suara terbanyak karena pattern yang ada. Nah tinggal sebetulnya kan ini bukan masalah kita anti partai, bukan masalah kemudian kita menganggap partai pasti kerja tidak profesional, tapi kita ingin dorong bagaimana presiden ketika menampung orang-orang partai dalam konteks politik balas jasa, nggak bisa dibantah itu sebagai bentuk politik balas jasa, menjamin kualitas dari menteri yang dititipkan oleh parpol itu tetap sesuai dengan kebutuhan pos. Karena yang menarik kan adalah itu dia, pos-pos mana saja sih, jabatan kementerian mana sih yang seharusnya diduduki oleh profesional? Lebih mudah untuk mengatakan ada beberapa pos yang menurut saya sangat sensitif untuk tidak dipegang oleh orang partai ya. Soalnya? Menteri Keuangan. BUMN, sebaiknya desa, yang menurut saya seharusnya memang tidak diberikan kepada orang partai. Karena di situ ada dana yang sangat besar, dana politik yang juga dicurigai bisa dimanfaatkan. Jadi ada baiknya itu tidak dikuasai oleh orang-orang partai. Nah pertanyaannya kan adalah bagaimana kita akan melihat seni berpolitik Jokowi
partai betul akan berbicara mengenai kepentingan bagaimana memberikan hasil kompensasi keringat kepada strukturnya misalnya, habis ketua umum, sekjen, habis itu kader-kader yang senior. Nah, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kan tidak berbicara itu. Tidak perlu peduli terhadap senioritas di partai, terhadap siapa yang struktur lebih tinggi. Presiden berbicara the right man in the right place. Jadi siapa yang disodorkan partai maksudnya tegasan ya? itulah yang menurut saya dibutuhkan. Kalau misalnya ada 10 nama diajukan oleh sebuah partai, 10-10-nya jelek, ya buang. Presiden harus berani mengatakan itu, ajukan nama yang lain. Karena tidak ada satupun nama yang saya anggap mumpuni dibandingkan dengan kebutuhan pos-pos menteri yang masih ada. Kalau itu yang menurut saya Jaksa Agung juga menjadi salah satu yang menjadi sorotan karena kita tahu kemarin dari partai. Betul, dari partai meskipun dikatakan oleh Nasdem bahwa Jaksa Agung saat ini sudah keluar dari Nasdem dan saat menjadi atau menjabat sebagai Jaksa Agung sudah non partai begitu, tidak aktif lagi. Ya, saya pikir sudah pilihan tepat ya. Terlepas evaluasi terhadap Pak Pras kemarin banyak versi, ada yang mengatakan tidak profesional, politis, ada yang mengatakan juga tetap bisa profesional, tetapi memang selama ada persepsi publik bahwa partai ini selama ini belum steril dalam bekerja. Ketika partai menitipkan kadernya sudah pasti akan ada kepentingan yang dititipkan, alangkah baiknya memang dalam konteks penegakan hukum yang sangat sensitif, jangan tempatkan orang partai sehingga menjadi beban buat image dari pemerintahan Jokowi sendiri. Jadi ada menyebut tadi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, ya, Jaksa Agung, Menteri Desa Kementerian Desa menurut saya itu kementerian-kementerian yang sebaiknya memang dihindari untuk terkait dengan orang partai. Satu lagi yang sebenarnya konsistensi Jokowi kita tunggu. Salah satu yang misalnya akan bisa membuat orang melihat oke, jabatannya hanya menjadi pembantu presiden, bukan lagi ada dualitas loyalitas, satu kepada presiden, satu lagi kepada partai. Jokowi harus konsisten dong. Ketika dulu sempat mengatakan di 2014 yang sudah menjadi pembantu presiden harus nonaktif dari kepengurusan partai, sehingga kemudian memperkecil ruang dan memperkecil beban yang harus mengurus partai sekaligus menjadi pembantu presiden. Tapi tadi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan jangan kita mendikotomi antara non parpol dan juga parpol. Ada yang Anda lihat di kabinet saat ini, yang menjadi menteri di kabinet saat ini, di periode saat ini layak untuk bertahan atau bahkan disebut nanti sebelum Oktober mungkin akan ada reshuffle, Presiden memberi saya pikir ada beberapa nama, saya nggak mau sebutkan nanti dianggap sponsor. Ada beberapa nama saya pikir yang berasal dari partai atau yang di-endorse oleh partai. Kalau kita lihat misalnya Ibu Susi Pujastuti kan cerita awalnya termasuk disodorkan oleh Ibu Mega. Tetapi ketika dia bekerja apakah mencerminkan dia kader PDIP, saya pikir beyond that ya. Bagaimana sepak terjangnya walaupun kontroversial, pro dan kontra, lebih dari sekedar seseorang yang dekat dengan Ibu Mega. Jadi memang saya sepakat bahwa tidak perlu didikotomikan. Tetapi saya berharap juga partai kalau memang menganggap yang dititipkan adalah kader terbaik, kenapa sih tidak mulai dari sekarang bukan namanya saja? Saya punya 10 nama, saya sudah siapkan di pos-pos seperti ini. Di situ kan publik yang dalam akuarium ini bisa kemudian menilai latar belakang pekerjaan, profesi, organisasinya memang punya kesesuaian nggak? Fit tidak untuk posisi itu ya? Posisi yang ditawarkan.